Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Udah harap kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya belajarnya. Bagi anak-anak hari ini kita akan masih masuk dalam pelajaran ke-9 ya. Mari melaksanakan sholat. Kalau yang kemarin kita sudah belajar keutamaan sholat dan makna bacaan sholat. Untuk hari ini kita akan membahas perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga tambah ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bagi anak, setelah kalian melihat video ini, pada rekam kalian bisa menceritakan pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan masjid di lingkungan sekitar rumah. Indikatornya, kalian bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Yang pertama anak, apa perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat? Yang pertama adalah kebajikan terhadap sesama. Yang pertama poinnya melatih kekompakan, bahwa sholat ini anak-anak, fardu ini lebih baik dikerjakan secara berjamaah ya, karena itu lebih utama daripada sendirian. Berapa pahalanya? Pahalanya 27 derajat jika sholat berjamaah. Pada sholat berjamaah itu secara tidak langsung melatih kita untuk bersikap kompak anak-anak. Ketika imam memulai, imam selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Shaf harus rapi, lurus dan rapat di antara makmum. Selanjutnya imam sudah memulai sholatnya dan makmum harus mengikutinya hingga selesai. Nah, dari kekompakan ini anak-anak yang bisa kita jadikan teladan. Misalnya kalau di sekitar kekompakan dalam kerja bakti, memberikan sekolah ya, membersihkan sekolah atau membersihkan di lingkungan rumah kalian. Ketika waktu kerja bakti dimulai, tidak ada seorang pun yang santai, mengobrol, berdiam diri, ataupun duduk-duduk. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Yang kedua adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam salat berjamaah anak-anak, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Ketika takbir, ikut takbir. Ketika rukuk, ikut rukuk. Sampai tasyahud, gerakan imam lainnya harus dipatuhi makmum. Nah, tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah anak-anak dapat dijadikan teladan. Imam sholat itu sama dengan ketua kelompok. Nah, seorang ketua kelompok perilakunya harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Begitu ya. Setelah itu yang ketiga adalah tidak marah bila dinasehati. Imam anak harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, maka makmum berucap subhanallah. Bagaimana? Subhanallah. Jadi itu diucapkan ketika
imam membaca salah atau lupa. Ya. Jika lupa, maka makmum harus membetulkannya. Semua itu anak-anak tindakan dari imam dan makmum itu hanya untuk kebenaran dan keikhlasan karena Allah semata. Ya. Jadi kita tidak boleh gampang marah ketika ada yang menasihati. Kita semua harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Keempat anak-anak, yaitu suka mengirimkan salam dan mendoakan. Setiap sholat fardu, anak-anak, itu selalu diakhiri dengan salam. Salam adalah ucapan keselamatan, kerahmatan, keberkahan bagi orang lain. Dan itu adalah doa anak-anak. Dengan demikian anak-anak, sholat berjamaah itu mengajarkan kita untuk saling memberikan doa. Doa ini juga salam ya bisa bermanfaat untuk mendoakan teman lainnya dan saling memberikan salam atau mendoakan kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Yang kelima anak-anak, menempati janji. Orang biasanya terbiasa sholat di awal waktu anak-anak itu akan pandai mengatur waktu atau disiplin waktu ya, tidak selalu menunda-nunda pekerjaannya. Sepertinya ia seperti itu sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal sholat. Dengan demikian, orang terbiasa sholat waktu akan pasti anak-anak selalu menepati janjinya kepada sesama. Yang keenam adalah memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim anak tanpa ada pembedaan mana kaya, mana miskin, mana laki-laki, perempuan, cakep, ganteng, jelek, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, semua itu diwajibkan anak. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan soft ketika sholat anak, semuanya sama. Yang demikian tersebut adalah melatih kita untuk memupuk rasa solidaritas ya. Semua jamaah menyatu, tidak ada pengkhususan. Semua perasaan, hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu menyapa, akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan ya. Yang kedua anak-anak, menghindari perilaku tercela. Seperti apa? Suka mengungkit pemberian ya. Jadi ketika sholat yang khusyuk itu mengajarkan keikhlasan anak-anak. Semua amal itu hanya untuk Allah. Apabila niat kita sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain. Jika kita mengharapkan pujian dan imbalan dan tidak bersedih karena digaji atau berkurang harta. Nah, karena dirinya sudah ikhlas. Itulah perilaku yang bisa mencerminkan ketika sholat itu ikhlas. Jadinya tidak suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua anak suka meremehkan teman ya. Ketika sholat berjamaah anak kita jadikan untuk mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat juga mengajarkan kita untuk sadar bahwa kita itu kecil anak di hadapannya. Segenap pujian, keagungan dan kemuliaan Allah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak pantas kita meremehkan ciptaan Allah yang lainnya atau sombong ya. Tetap rendah hati, termasuk meremehkan teman lain juga tidak boleh. Yang ketiga anak, yaitu ingin menang sendiri. Ketika kita salat dalam masjid anak-anak, siapa yang datang terlebih dahulu masjid, maka ia berhak menempati shaf terdepan atau yang ia inginkan. Adapun salat yang paling belakang,
maka dia juga berhak menempati shaf yang tersisa saat itu. Jadi dia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri, ya. Juga dia tidak bisa menggeser atau meminta jamaah untuk pindah tempat karena dia mau menempatinya. Sikap inilah yang tidak boleh kita harus lakukan dalam pergaulan sehari-hari, ya. Yang keempat anak-anak yaitu suka meminta-minta. Selama sholat anak-anak, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah anak-anak. Baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, dan semuanya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya anak-anak. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi kita sampai mengemis, ya. Na'udzubillah anak-anak, ya. Semoga semuanya dihindarkan oleh Allah. Yang kelima itu suka berbohong. Ya. Orang yang bisa berbohong kepada orang lain, tapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman anak-anak tentu menyadari hal itu tidak akan berbohong tatkala ia ingat kepada Allah. Maka setiap sholat kita selalu diingatkan tentang hal itu. Ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Yang keenam itu suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat anak-anak, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Jadi bisa kita sebutkan anak-anak, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat itu ada dua, ya. Kebijakan terhadap sesama dan menghindarkan perilaku tercela. Jika kebijakan terhadap sesama itu bisa melatih kita kekompakan. Kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Ketiga, tidak marah bila dinasihati. Keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan. Yang kelima, menepati janji. Dan keenam, memupuk rasa solidaritas. Juga bisa menghindari perilaku tercela seperti apa? Suka mengungkit-ungkit pemberian, suka meremehkan teman, ingin menang sendiri, suka meminta-minta, suka berbohong, dan suka mengganggu teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian anak-anak, ya, pada pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.